Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabat dan teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan membahas tentang 4 tangga atau 4 langkah untuk memperoleh likes. Memperoleh cinta ataupun perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Kayak mention yang disebar di sosial media bahwa tren kita saat ini, dan ini bukan hanya tren anak muda sih, udah lintas umur sebetulnya. Di era modern seperti sekarang ini, kalimat like ini menjadi kalimat yang bisa menjadi pelipur lara, bisa jadi kalimat motivasi, bisa menjadi obat dari kesedihan. Kalimat like ini mahal, sehingga orang untuk ngedapatin like, dia rela untuk ngelakuin apa aja. Mulai dari pergi ke tempat-tempat yang unik, yang jauh, yang susah dijangkau oleh orang lain. Kemudian dia selfie, dia gunakan kamera-kamera yang terbaik dengan angle yang paling bagus. Semuanya itu tujuannya adalah untuk mendapatkan perhatian dari banyak orang. Dan salah satu indikasi perhatian itu dia bisa ngelihat dari jumlah yang nge-like gambar ataupun postingan dia. Dan semua orang merasa bahwa ada kebanggaan kalau yang nge-like postingan dia itu banyak. Sehingga muncullah yang kita kenal sekarang dengan istilah selebriti sosial media. Bahkan kadang selebriti sosial media inilah yang lebih banyak fans followersnya daripada selebriti yang sifatnya seniman. Dan ini sekarang mulai menggeser kedikdayaan media-media yang bisa disebut sama-sama modern, tetapi dia sudah mulai agak ditinggalkan karena kesibukan orang, udah gak sempat lagi duduk di depan televisi, sehingga informasi, entertain, segala macam itu bisa dia dapatkan dengan sosial media dan seterusnya. Nah, seiring dengan itu manusia mulai pengen eksis, tapi eksisnya pengen di hadapan manusia yang lain, pengen lebih terkenal, pengen lebih banyak yang tahu, pengen lebih banyak yang memperhatikan. Saking capernya kita di sosial media atau di beberapa grup media sosial kita, saking capernya kita senang banget mengganti-ganti status dan juga foto di DP kita supaya orang memperhatikan apa yang sedang kita alamin. Makin sedih, statusnya itu makin melankolis. Sehingga kalau dulu mungkin orang mengekspresikannya dengan sajak dan bait-bait puisi dan lagu, karena itu terlalu ribet, harus punya talent, harus punya bakat seorang sastrawan. Sekarang lebih simple, gak harus jadi sastrawan, dia hanya bisa mengungkapkan isi hatinya hanya dengan 1 kalimat status atau dia tweet, sehingga semua orang ketika membaca itu dan oh ini unik nih, asik nih, sehingga like, makin banyak dia makin bahagia. Walaupun yang nge-like itu kadang-kadang hanya sekedar salah tekan aja atau mungkin apa, tapi dia bahagia. Jadi kayak drugs gitu. Ini drugs versi yang lain. Karena emang secara fitrah manusia itu pengen dihargai. Secara fitrah itu manusia senang bergaul, senang bersosial. Itu fitrah manusia dan Allah menjadikan itu sebagai salah satu amal soleh sebetulnya. Bahkan Allah menyebutkan di dalam surat Al-Hujurat itu ayat tentang sosial media, itu kan surat Al-Hujurat banget ya. Jadi yang senang sosial media kalau nggak hafal surat Al-Hujurat itu belum sejati tuh. Jadi sosial media sejati itu orang yang hafal surat
Al-Hujurat banyak banget tuh adab-adab sosial media, gimana menerima informasi, gimana nyebarin informasi, gimana cara kita nge-like orang, gimana cara kita menghargai orang. Terus sampai yang bahasa umumnya apa? Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ta'arafu kalau dalam bahasa sosial media itu adalah dia mulai masuk ke dalam daftar-daftar. Saya soalnya nggak main Instagram jadi kurang-kurang bisa ngejelasin ya. Jadi maaf ya, kalau bahasanya masih bahasa apa dulu selain Facebook apa? Friendster ya. Jadi kalau bahasanya masih bahasa Friendster, maaf ya. Soalnya saya era-era tahun 90-an. Jadi yang masuk ke daftar Friendsternya itu atau Facebooknya, Instagram dan tweetnya itu kan makin banyak dia makin kenalan, saling sharing, saling tukar gambar, saling berbagi informasi dan seterusnya. Ini namanya ta'arafu. Ta'arafu dalam bentuk yang lebih modern dan lebih mungkin kalau bahasa anak sekarang lebih anak muda atau lebih gaul. Nah, artinya semua dilakukan demi bisa mendapatkan perhatian, kalau perlu penghargaan dari manusia. Kita perlu muhasabah juga, termasuk dakwah shift juga gitu. Kita terus memikirkan gimana caranya biar dakwah ini bisa mendapatkan perhatian dari banyak anak muda, kemudian di-like sama anak muda karena memang mereka senang ke masjid, mendengarkan ilmu dan seterusnya. Tapi kadang kita lupa bahwa kita itu kurang caper sama Allah. Jadi kita sekarang pengen belajar gimana biar bisa caper sama Allah. Biar dapat perhatian Allah, udah gitu nanti dapat likes dari Allah, kalau perlu dapat komentar dari Allah. Komennya Allah apa? Ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka tuh mukmin sejati tuh kata Allah. Atau Allah komen lagi, ulaika humus shadiqun. Mereka tuh benar tuh imannya tuh. Yang lebih keren lagi komentarnya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho banget sama dia dan dia juga ridho sama Allah. Kita pengen itu tuh, pengen dapat perhatian Allah, kemudian dapat Allah mau nekan tombol like kepada kita, kalau perlu Allah cinta sama kita, udah gitu nanti Allah komen yang hal-hal yang membuat kita semakin semangat di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, ada 4 step yang perlu kita coba pelajari malam ini, gimana how to get more likes from Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bisa menjadi orang yang selalu diperhatiin Allah, disebut-sebut sama Allah. Jadi kalau bahasa Nabi mah, Allah kalau suka ke seorang hamba, maka Allah akan menyebut nama hamba itu di majelisnya. Allah akan bilang kepada Jibril, Jibril sini Jibril. Dipanggil Jibril sama Allah. Labbaika ya Rabbi wa sa'adai, kata Jibril. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Ada apa ya Allah? Jibril, kamu bersaksi ya, aku tuh cinta sama si fulan. Disebut nama kita. Nama kita yang ada di KTP, di kartu pelajar kita tuh nama itu yang dipakai tuh. Kecuali nama kita di KTP itu susah dibaca. Kenapa susah dibaca? Allah nggak rela ngebacanya, soalnya namanya nama apa? Berhala. Namanya misalnya Dewi. Itu nggak bakalan di like sama Allah tuh. Jadi ganti namanya menjadi Aisyah misalnya. Ganti gimana Ustadz, kan di KTP-nya namanya Dewi. Ganti panggilannya kunyah. Bukankah banyak sahabat itu namanya bukan nama yang kita kenal? Abu Bakar bukan nama aslinya. Nama aslinya Abdurrahman, tetapi nama kunyah, nama panggilan Abu Bakar karena dia punya putri yang cantik-cantik dan solehah sehingga dipanggil Abu Bakar. Bapak putri-putri yang cantik. Sama juga dengan yang lain-lain, dipanggil dengan nama kunyah. Ada sahabat yang namanya kutu pada hewan ternak. Bahasa Arabnya, ada yang ingat? Saya lupa istilah bahasa Arabnya, tapi terjemahannya tuh kutu pada hewan ternak, kutu di onta, kutu di kuda, kutu di sapi tuh namanya kayak gitu. Ayahnya rela banget tuh kasih nama anak kayak gitu. Pas sudah masuk Islam, Nabi bertanya, siapa nama kamu? Dia sebutkan namanya, Nabi cemberut, kemudian Nabi mengatakan, nama kamu Abdullah. Namanya Abdullah. Karena Allah nggak mau nyebut nama-nama yang tidak baik di majelisnya yang mulia. Jadi majelisnya tuh mulia banget, sehingga nama yang nggak baik aja nggak pantas disebut, sehingga Allah akan ganti dengan nama yang lain. Makanya kalau nama kita Dewi, namanya Wisnu, namanya apa? Siwa, Superman misalnya namanya. Apalagi namanya Tuhan, setan. Nah, ini nggak akan disebut nih. Jadi nama-nama kayak gini nggak bakalan disebut.
Ya Jibril, aku cinta sama dia. Siapa dia ya Allah? Tuhan kan nggak mungkin kan? Allah. La syarikalah, la ilaha illallah. Jadi nggak mungkin disebut nama yang kayak gini-gini. Nama yang disebut tuh misalnya Hanan. Narsis. Nama-nama yang baik, namanya Muhammad atau apapun lah, atau bahasa Sunda juga nggak masalah. Cecep itu baik kan? Cecep apa artinya? Kasep kan ya? Cuma kalau diarabkan itu agak-agak susah dibaca. Jadi C kan dalam bahasa Arab tuh jadi shin. Jadi bacanya ship-ship. Dan dalam bahasa Mesir, ship-ship itu artinya sendal jepit. C. Jadi artinya Allah itu kalau like, kalau suka, kalau cinta kepada seseorang, maka Allah akan menyebut namanya dan mengatakan kepada Jibril, ya Jibril, aku mencintai dia. Maka cintailah dia. Itu ultimatum tuh dari Allah. Allah suruh malaikat mencintai dia. Sehingga Jibril mengatakan kepada malaikat yang lain, kumpul kalian semuanya. Ketahuilah sesungguhnya Allah mencintai fulan. Aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Sehingga seluruh malaikat mencintainya. Malaikat turun ke dunia mengatakan kepada seluruh makhluk di dunia kecuali jin dan manusia, sesungguhnya Allah mencintai fulan, Jibril mencintai fulan, kami mencintai fulan, cintailah dia. Bahkan seekor ikan hut di dalam lautan pun mencintainya dan mendoakan kebaikan untuknya. Ini kalau Allah yang nge-like. Kalau manusia yang nge-like apa untungnya bagi kita? Nggak ada untungnya. Selain mungkin lebih ke jadi seorang selebriti dan seterusnya. Justru kalau misalnya dia nge-like karena kita berbuat dosa, misalnya nge-like gara-gara kita memperlihatkan aurat, justru makin besar kan dosa kita. Tapi kalau Allah yang nge-like, seluruh dunia itu akan benar-benar langsung jadi selebriti tuh. Sekali Allah nge-like kehidupan kita atau karakter kita, kesolehan kita, langsung Allah umumkan ke seluruh dunia kecuali jin dan manusia yang dihijabi dari informasi ini. Manusia pun Allah kasih beberapa orang yang Allah karomahkan, muliakan, Allah kasih tahu kepada dia. Kayak cerita kemarin Uwais Al-Qarni. Ketika Allah nge-like Uwais Al-Qarni, walaupun Uwais gak pernah ketemu Nabi, Allah kasih tahu, "Hai Muhammad, aku suka sama dia tuh." Sehingga akhirnya Nabi mengatakan kepada para sahabat, dia itu dicintai Allah, diistijabah doanya oleh Allah. Akhirnya Umar dan Ali ngejar-ngejar Uwais. Ketika ketahuan Uwais ini dikejar-kejar Rasul dan sahabat, seluruh penduduk Yaman ngejar-ngejar Uwais sampai dia lari ke Irak. Sampai ketahuan meninggalnya dalam perang Siffin antara Ali dan Muawiyah. Itu pun ketahuan pas sudah dicari-cari di antara mayat atau syuhada. Artinya kalau Allah nge-like seorang hamba, maka seluruh makhluk juga akan nge-like dia sebagai orang yang baik. Dan didoakan doa orang-orang makhluk-makhluk yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pengen didoain sama hewan-hewan yang ada di sekitar kita, didoain oleh burung, didoain oleh ikan, didoain oleh bahkan ulat dan dut. Kalau kata hadisnya, dut itu ulat yang di dalam tanah yang kecil banget, ngedoain. Semuanya itu berdoa untuk kita. Apa doanya? Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu, Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah. Jadi kita sehari-hari itu dapat ampunan terus dari para malaikat dan makhluk Allah yang ngedoain ampunan kita. Warhamhu, ya Allah sayangi dia, sayangi. Sehingga setiap hari itu sayangnya Allah kepada kita tuh nambah. Kenapa? Gara-gara kita udah ngedapetin like dari Allah. Makanya kita pengen belajar ini nih. Kalau ada seminar how to get more like in Instagram, in Facebook dan seterusnya, itu kan sampai ada seminar bayarnya mahal. Kalau sekarang kita buat semacam kajian kecil-kecilan, tetapi ini jauh lebih penting, how to get more like from Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Ini singkatnya kayak gini nih. 4 step untuk ngedapetin like dari Allah. Yang pertama, Allah itu suka banget sama orang yang bertaubat lalu belajar, memperbaiki diri. Taubat dan taklim Allah nge-like banget tuh. Ini step pertama. Siapapun yang bertaubat, siapapun yang kemudian pengen belajar memperbaiki dirinya, semasa proses itu Allah suka banget sama dia. Setiap hari Allah nge-like dia dan ngasih tahu ke malaikat, ini hambaku, ini hambaku, ini hambaku, ini terus Allah ngebanggain dia. Sampai Allah menyebutnya ibadi, hamba-hambaku. Coba kita buka Al-Quran sekarang. Kita lihat salah satu di antara ayat tentang ini di dalam surat Az-Zumar, surat 39 ayat 53. Ini ayat paling populer tentang taubat nih. Surat Az-Zumar, surat 39 ayat 53.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Katakanlah, wahai hamba-hambaku, Allah walaupun ngelihat kita banyak berbuat dosa, tetapi Allah masih juga manggil kita hamba. Dan panggilan hamba itu kalau dalam bahasa Allah ke kita, itu kayak kita manggil kekasih. Kayak seorang ayah manggil anaknya, ya bunayya. Kayak seorang suami manggil istrinya, ya ana. Panggilan bahasa Arab itu yang paling lembut dari suami ke istri itu salah satunya adalah, ya ana, wahai saya gitu. Maksudnya tuh, wahai jantung hatiku. Jadi nanti di rumah, maaf ya yang jomblowers ya, ya ana gitu. Bukannya namanya Ana Mariana, bukan. Jadi emang panggilannya ya ana atau ya Hanini. Saya manggil istri saya Hanin, istri saya manggil saya Hanan. Hanin dan Hanan itu dalam bahasa Arab artinya kekasih. Jadi ya Hanini, wahai kekasihku, ya ana. Atau kadang-kadang istri saya manggil saya Bebe, Blackberry. Jadi dari kata baby. Jadi saya kalau di rumah tuh agak-agak gimana gitu ya. Makanya di luar kalau dipanggil, jangan panggil Bebe, itu menjatuhkan izzah saya. Panggil aja ya Hanan gitu kan ya. Artinya itu panggilan sayang. Kayak Nabi memanggil Aisyah dengan panggilan apa? Ya Humaira, ya Aish. Humaira itu yang wajahnya kemerah-merahan. Aish itu yang lestari, yang bahagia. Dan orang Sunda nyebutnya ya Ais. Karena nggak bisa bilang Aish jadi Ais gitu, itu bahasa Arabnya Aish. Nah gitu tuh. Allah kalau sayang kepada seorang hamba manggilnya ibadi. Kayak Allah sayang kepada Nabi Muhammad gak manggil Muhammad, padahal Muhammad itu artinya udah bagus, tapi ada yang lebih bagus yaitu abdi. Sehingga Allah mengatakan Subhanalladzi asra bi'abdihi. Bukan bi Muhammadin, tapi bi abdihi. Allah nyebut Nabi Muhammad itu hamba Allah. Dan itu sanjungan untuk Nabi Muhammad. Nah ini Allah kepada orang-orang yang ingin bertobat, Allah panggilnya apa? Ya ibadi, wahai hambaku. Yang udah banyak melampaui batas. Apa arti banyak melampaui batas? Dosanya tuh udah gak kehitung. Sampai dalam hadis qudsi Allah berfirman apa? Ya ibna Adam. Allah disitu manggilnya anak cucu Adam. Ya ibna Adam, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Kalau kalian datang kepadaku dengan membawa dosa yang memenuhi langit dan bumi, penuh dengan dosa kalian, gak ada lagi planet, gak ada lagi bintang, semuanya dosa kalian isinya. Bayangin langit dengan 250 miliar galaksi, itu semuanya penuh dengan dosa-dosa kita. Bayangin dosa kita itu bahkan gak sebanyak pasir di pantai loh. Masih lebih banyak pasir di pantai. Seandainya dosa kita melebihi pasir di pantai, bahkan memenuhi langit dan bumi, lalu kita datang kepada Allah dan kita mengatakan, Rabbi faqiruka bibabik. Ya Allah, ini hambamu yang fakir ada di hadapanmu. Ya Allah, ini hambamu yang hina sekarang datang ke pintu rahmatmu. Apa kata Allah? Aku bukakan rahmatku seluas-luasnya, aku terima kedatanganmu, lalu aku gugurkan semua dosa-dosamu menjadi hilang. Wala ubali, dan aku gak peduli sebanyak apapun itu. La ubali, aku gak peduli. Kalau kita kan masih mikir, kalau datangnya banyak salah ke kita itu masih dipikir-pikir untuk memaafkan. Allah, la ubali, saya gak peduli. Sebanyak apapun, kenapa Allah gak peduli? Karena dosa kita itu gak ngerugiin Allah sama sekali. Sebanyak apapun dosa kita itu gak ngerugiin Allah sama sekali. Dan sebanyak apapun ketaatan kita gak nguntungin Allah sama sekali. Allah itu la
Allah itu ghaniyun 'anil alamin, nggak butuh kepada kita. Jadi kalau kita ngerasa bahwa dengan berbuat dosa Allah jadi rugi, terus jadi bete gara-gara kita, nggak banget dah. Allah bete gara-gara kita gitu. Saya pengen buat Allah bete nih hari ini nih. Saya buat dosa sebanyak-banyaknya. Gak ada yang bete. Yang bete itu malaikat Jibril. Dan kalau malaikat bete itu didoain yang jelek-jelek. Terus yang bahagia tuh, yang happy gara-gara dosa kita adalah setan kan. Nah artinya Allah itu nggak ngaruh sama sekali dengan dosa dan ibadah kita. Makanya Allah nggak peduli dengan dosa-dosa kita. Allah hanya peduli dengan ngapain kita datang kepada Allah. Nah datangnya kepada Allah itu adalah dengan datang ke masjid. Jadi ketika kita datang dari rumah kita membawa dosa yang lebih banyak daripada langit dan bumi, kita datang ke pintu rumah Allah Subhanahu wa taala, Allah itu seperti menyambut, gimana bahasa hadisnya? Allah menyambut orang yang datang untuk bertobat tuh kayak gimana? Seperti seorang kekasih menyambut kekasihnya yang datang dari jauh setelah sekian lama tidak bertemu. Itu gimana? Ada yang pernah nyambut kekasih? Kayak film Rangga gitu ya, nyambut ADC kan dulu gitu-gitu ya. Datang dari mana tuh, dari Amerika, terus ADC edisi kedua segala macam. Tapi saya cuma ngomong-ngomong doang ya, jadi belum pernah nonton juga. Artinya nyambutnya tuh kayak gimana gitu. Atau saya ngerasain ketika saya datang dari Mesir, waktu itu karena emang ibu saya udah meninggal, jadi saya datang pulangnya tuh ke rumah istri saya di Jawa Timur. Itu disambut, itu disiapin segala macam makanan tuh disiapin, kemudian juga kamar tuh disiapin, segala macam pokoknya disambut di terminal. Waktu itu saya datang dari Jakarta, terus naik bus ke Bojonegoro. Waktu itu disambut subuh-subuh itu udah pada ngumpul di terminal, jadi kayak nyambut orang jamaah haji gitu. Kan luar biasa ya. Itulah penyambutan kepada kekasih yang lama nggak ketemu. Gimana Allah? Jadi ketika ada seorang yang datang ke masjid, bayangin ya, ketika antum datang ke Masjid Al-Latif nih, bayangkan, dan itu benar. Allah berdiri di pintu masjid, nyambut kedatangan kita. Ahlan ibadi, sini ibadi. Langsung diampunin. Ketika kita masukkan langkah kita ke masjid, udah habis dosa kita. Kayak gitu cara Allah menyambut, nge-like orang-orang yang datang untuk membersihkan dirinya kepada Allah. Ada lagi satu kisah yang pernah saya sampaikan dulu. Di zaman Rasul pernah dalam satu mukhayyam. Mukhayyam itu camp militer ya. Jadi Nabi lagi buat camp militer gitu, mau berjihad. Ada beberapa ribu para sahabat prajurit berkumpul di tenda-tenda yang sangat banyak, dan tentunya bawa beberapa orang perempuan untuk juru masak, juru rawat segala macam. Nah ada seorang ibu ngebawa anaknya di camp militernya Rasul. Anaknya berusia sekitar 3 tahun 4 tahun gitu, hilang di tengah-tengah camp militer. Dan waktu itu mereka sedang berhadapan-hadapan dengan musuh. Hilang beberapa hari nggak ketemu, sehingga ibu ini panik banget tuh. Kasih tahu ke Rasul, ya Rasulullah anak saya hilang, saya nggak bisa kerja, anak saya kemana ya Rasulullah, dan segala seterusnya. Nabi nyuruh para sahabat untuk mencari anak ibu ini. Terus pada nyari, beberapa hari nggak ketemu, ibu ini nangis, dia sangat takut kehilangan anaknya, jangan-jangan anaknya diculik atau lari ke musuh sehingga dibunuh dan seterusnya. Tiba-tiba dalam keadaan yang lagi tegang gini, anaknya ketemu oleh seorang sahabat, dibawa ke tenda Rasul. Di tenda itu ada ibu tadi yang lagi nungguin anaknya. Ketika si ibu ini ngelihat anaknya dari jauh, langsung ibu inilah lari untuk memeluk anaknya. Jadi eng gitu ya, diperlambat gitu ya. Terus lari, terus ibunya nangis, anaknya nangis, ibu anakku, terus dipeluk dalam keadaan sangat terharu. Lalu para sahabat yang hadir di situ semuanya menangis. Lalu Nabi bertanya, mal buka, kenapa kalian menangis? Kata Nabi kepada para sahabat, ya Rasulullah, buka una lihanini hadhil Ya Rasulullah, kami menangis karena kasih sayang ibu ini kepada anaknya yang begitu luar biasa. Memeluk anaknya erat, menangis luar biasa, sehingga kami terharu ya Rasulullah. Lalu tiba-tiba Rasulullah bertanya kepada mereka, bagaimana menurut kalian, apakah ibu yang seperti ini, yang begitu sayang kepada anaknya, akan melemparkan anaknya ke dalam api neraka? Ke dalam api maksudnya? Lalu kata para sahabat, tentu tidak ya Rasulullah, bagaimana mungkin dia akan melemparkan anaknya ke dalam api sementara dia sangat menyayangi anaknya. Kata Rasul, sesungguhnya Allah lebih mencintai orang yang bertobat daripada ibu ini kepada anaknya. Gak mungkin Allah ngelemparin orang yang bertobat itu ke dalam api neraka. Cukup dia bertobat aja, belum beramal apa-apa, Allah udah memasukkan dia ke surga. Apa contohnya? Seorang pembunuh yang membunuh 100 orang, bahkan yang ke-100-nya orang soleh banget, dibunuh sama dia karena gara-gara dia pundung. Tanya ke orang itu, Syekh, saya ini udah bunuh 99 orang, bisa gak bertobat? Kamu ini udah banyak dosa, masih banyak ngomong, udah pergi sana. Marah-marah gitu kan, akhirnya dibunuh sekalian.
Mati itu orang yang ke-100, datang ke bukan ahli ibadah sekarang, ke ahli hikmah, ulama. Beda jawaban ulama dengan ahli ibadah. Datang ke ulama, tanya, ya Syekh, saya ini udah bunuh 100 orang dan yang ke-100-nya orang yang solih, ahli ibadah. Apakah saya diterima taubatnya? Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Semuanya diterima taubatnya oleh Allah. Tapi dengan syarat, kamu jangan lagi tinggal di sini, pergilah untuk memperbaiki diri. Taklim, cari tempat-tempat yang hijrah intinya. Hijrah ke tempat-tempat yang baik. Di tengah jalan dia meninggal, malaikat aja bingung, debat, coba lihat. Ternyata perselisihan bisa terjadi di antara malaikat, apalagi manusia. Manusia itu hal yang wajar. Beda mazhab nih, malaikat nih. Yang satu mazhabnya ke neraka, yang satu lagi mazhabnya ke surga. Tarik menarik. Ini saya bawa nih. Enak aja, dia kan udah tobat. Tapi kan dia belum beramal. Tobatnya juga belum benar. Terus Allah mengatakan, coba kalian ukur. Ukuran bumi yang dia tinggalkan dengan yang dia tuju. Dan Allah di sini nge-like dia, sehingga Allah mendekatkan dia ke negeri yang dia tuju. Sehingga ketika diukur jadi lebih dekat ke negeri yang dia tuju, akhirnya dia dibawa oleh malaikat ke surga. Nggak beramal, cukup taubat aja, itu Allah udah nge-like dan menjaminkan untuk dia surga. Belum beramal. Kemarin dari cerita seorang sahabat kita dari Briges, beliau ikut acara zikir akbar di masjid kita, Masjid Agung kemarin tuh yang kita adain. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita husnuzon beliau sudah mau bertaubat karena udah mau ikut acara zikir, nangis bareng dengan Ustadz Arifin Ilham. Tapi selang beberapa lama kemudian, baru beberapa 2 minggu yang lalu, saya dengar dari Kiki juga, dia ketembak sama aparat karena emang dia punya kasus di masa lalu sebelum dia bertaubat, akhirnya meninggal. Ini mirip banget nih dengan cerita dalam hadis. Udah bertobat tapi belum sempat beramal. Belum jadi ahli ilmu seperti kita di Masjid Al-Latif. Belum mungkin juga ahli tahajud. Tapi udah mau bertobat, masih proses. Itu aja Allah udah terima dan langsung dijanjikan surga. Dan mudah-mudahan kita doakan saudara kita itu termasuk seperti yang ini nih. Walaupun belum sempat banyak beramal, tapi niatnya bertobat itu Allah udah nge-like langsung tuh. Tinggal kita bilang, astagfirullahaladzim ya Allah, saya pengen memperbaiki diri. Meninggal saat itu juga, udah selesai. Udah cukup itu untuk kita untuk masuk ke dalam surga. Terus gimana dengan dosa membunuh saya? Udah cukup. Gimana dengan dosa zina? Udah cukup. Gimana dengan dosa narkoba? Udah cukup. Tinggal ngatain, astagfirullahaladzim, Allah nge-like banget kalimat itu. Jadi kalau kita posting istighfar kita ke Allah, Allah pasti nge-like. Gak ada cerita diposting lama, Allah kok gak nge-like ya? Gak ada itu. Jadi kalau kita ngeposting istighfar sekarang juga orang nge-like. Jadi ayo kita bareng-bareng, kita ucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima istighfar kita dan nge-like kita termasuk di antara ahli surga. Ada lagi kisah seorang laki-laki di zaman Rasul, anak muda juga nih. Dia baru saja berzina. Ini juga pernah saya kisahin, dia berzina, udah berzina nyesel. Biasalah, habis gitu baru nyesel ya. Bukan nyesel duluan baru nanti mikir-mikir, ini udah dilakuin terusnya nyesel. Tapi penyesalannya tuh dari hati, bukan penyesalan yang tobat-tobat gitu kan. Ini benar-benar tobat dari hati. Udah gitu dia datanglah ke masjid, dia mandi, dia wudhu, dia datang ke masjid, sholat asar berjamaah. Tapi jangan lihat kisah ini dari sudut pandang fikih ya. Kok nggak dikisos sih? Saya nggak tahu lah ini kapan terjadinya. Mungkin sebelum turunnya ayat tentang kisos yang jelas dirajam. Nah, dia datang ke masjid, sholat asar berjamaah di saf pertama, nangis dalam sholat asarnya karena dia nyesel banget dengan dosa dia. Akhirnya setelah selesai sholat, dia datang ke Rasul, ya Rasul, halaktu ya Rasul, halaktu. Ma ahlakaka, saya celaka ya Rasul, saya celaka. Kenapa celaka? Kata Rasul, saya sudah mempergauli seorang perempuan, saya sudah berzina ya Rasulullah. Rasulullah langsung sedih mendengar cerita itu. Tidak lama kemudian Nabi tersenyum, ya Rasul kenapa tersenyum? Nabi bertanya, apakah engkau sholat berjamaah bersama kami? Ya Rasulullah, barusan, ya saf pertama, ya Rasulullah, dari awal, dari takbiratul ihram, ya Rasulullah. Berbahagialah, sesungguhnya Allah sudah memaafkan dan mengampuni dosa kamu itu. Dengan sholat asar saja, sholatul wusta. Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jagalah sholat itu, kenapa? Qad aflahal mu'minun. Pasti beruntung orang yang menjaga sholat. Jadi kita sholat maghrib kayak tadi, asalkan kita khusyuk dan tulus pengen nyesalin dosa-dosa kita, apa kata Nabi? Sholat 5 waktu itu seperti air di sungai di belakang rumah kita. Sehari kita 5 kali mandi dan membersihkan diri di sana. Gak ada lagi kotoran. Ini artinya Allah suka banget sama orang yang membersihkan diri dengan taubat dan ta'lim. Makanya ini yang kita sedang lakukan. Terus kita berproses. Emang kita belum sempurna sih. Namanya juga lagi berproses, kadang salah lagi, kadang keliru lagi, kadang ternyata cara tobat kita nggak kayak gitu yang benar.
terus kita memperbaiki diri, dan Allah suka banget dengan orang-orang yang seperti ini. Coba lihat lagi surat Al-Baqarah. Sedikit lagi kita baca ayatnya. Surat Al-Baqarah kalau nggak salah ayat 222. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca kalimat terakhir ya di ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta banget sama orang-orang yang bertaubat, dan Allah juga sangat mencintai orang-orang yang membersihkan dirinya. Taubat membersihkan diri. Apa maksudnya? Taubat itu nyesel, membersihkan diri itu belajar memperbaiki diri. Jadi arti taubat itu at-taubah hiyan nadam, kata ulama. Taubat itu nyesel. Jadi kalau kita nyesel aja dengan dosa kita, itu Allah udah suka sama kita tuh. Ditambah lagi kita pengen membersihkan diri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, mungkin ada satu kecenderungan juga ya di komunitas-komunitas atau di para pecinta sosial media ini, dan ini udah menjadi fenomena, bukan lagi peristiwa, bahwa kalau kita misalnya ngeposting foto ataupun video-video kita sangat merasa tersanjung dan bahagia banget kalau yang nge-like itu adalah seorang tokoh atau yang populer di bidangnya. Contoh misalnya, saya nge-posting foto saya tentang lagi ceramah gini, terus yang nge-like itu adalah, misalnya nih, yang nge-like itu adalah seorang ulama besar internasional, itu saya akan merasa sangat bangga karena yang nge-like itu adalah seorang tokoh. Kalau misalnya main bola, kita ngeposting video kita lagi ngedribbling bola, tiba-tiba yang nge-like video kita itu Lionel Messi sama Cristiano Ronaldo, tuh gimana tuh perasaannya tuh? Terus kita kaget kan, nyari ini beneran atau ini hoax gitu kan? Nyari ini benar-benar Ronaldo apa yang di Portugal atau Ronaldo yang ada di misalnya di Garut misalnya. Ronaldo mana nih? Ternyata benar dia akunnya Ronaldo asli, bukan manajernya, sehingga kita akan mungkin di capture tuh like-nya Ronaldo sama Lionel Messi itu kita capture, udah gitu kita posting lagi kan ya, karena bangga. Gitu juga kalau misalnya kita nyanyi di kamar mandi terus direkam, kan suka orang nyanyi di kamar mandi tuh direkam, yang nge-like-nya itu misalnya Maher Zain. Oh, itu gimana tuh kalau yang musiknya nasyid? Kalau yang genrenya hip hop siapa tuh? Gitulah. Kalau saya mah suka hip hop yang apa? Hip hop yang tentang Palestina, tentang Suriah, hip hop nasyid. Atau yang nge-like-nya itu misalnya kalau lagi apa kita nyanyi gitu, yang nge-like-nya Ayah Doni kan tuh. Atau main skateboard yang nge-like-nya misalnya Pevi Permana dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang nge-like selain Allah Subhanahu wa taala adalah malaikat Jibril. Jibril itu bukan makhluk biasa, itu Allah aja nyebutnya ruh. Dan dia tuh solehnya tuh udah soleh banget, sangat luar biasa, mulia. Jadi orang siapa yang bisa ketemu Jibril itu merasa bangga banget. Apalagi kalau yang nge-like dia itu adalah Jibril, terus Jibril cinta sama dia. Malaikat tuh cinta sama dia, malaikat itu duduk bersama dia. Kan kita sering tuh, nggak tahu nih hoax atau benar, tapi banyak orang bilang benar yang di Masjid Nabawi lagi khutbah Jumat, terus tiba-tiba ada ketangkap CCTV sosok dengan putih-putih bercahaya gitu ya. Itu benar nggak atau hoax sih? Katanya. Kata siapa tuh? Cenah ya. Nah, jadi belum jelas nih hoax atau benar, ambil hikmahnya aja lah. Misalnya ternyata ada yang kayak gitu. Udah gitu juga ada peristiwa yang lain yang banyak banget tuh kalau di YouTube atau di on the spot kelihatan malaikat, diselamatin malaikat atau apa. Itu aja kan hebohnya minta ampun ya. Masuk 7 peristiwa aneh tetapi keren misalnya. On the spot
Al-Latif. Salah satu peristiwanya, misalnya ada yang tiba-tiba pengen jadi imam, itu kan on the spot masuk tuh. Terus ada lagi on the spot, misalnya ada anak Al-Latif, tiba-tiba gara-gara pengen buang air kecil jadi hijrah, kan itu on the spot banget tuh kan. Siapa kemarin namanya? Mana orangnya? Oh, masih di Makassar, nggak mau balik lagi nih? Pengen dakwah di Makassar ya? Oh, akur sama ayahnya, jadi dia jadi betah di Makassar. Nah kan masuk on the spot Al-Latif nih. 7 anak pemuda hijrah yang paling fenomenal. Kalau kemarin tuh salah satunya ada Kang Iqbal yang juga ikut bareng kita, yang tatuannya banyak pas ikut Qiyamul Lail. Beliau masuk di antara kalau nggak salah 7 cerita hijrah paling fenomenal di Indonesia. Salah satunya Kang Iqbal. Artinya itu kalau misalnya malaikat sampai kayak gitu tuh kan luar biasa. Malaikat mau duduk bersama kita, jalan bersama kita, kita aja yang ngelihat. Coba kalau kita ngelihat bakalan lari kan? Nah, untungnya kita nggak ngelihat itu bareng kita terus loh. Seandainya kita ngelihat dia seperti sosok laki-laki yang putih-putih semua bercahaya, jalan bareng kita. Kita, ya antum lah. Kepedean kalau bilang kita gitu ya. Maksudnya orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang akhlaknya baik, ibadah dan seterusnya itu disamperin oleh malaikat. Apa bukti hadisnya? Rasulullah mengatakan bahwa Allah setiap hari itu mengutus malaikat-malaikat khusus. Kalau dibilang khusus itu berarti bukan malaikat biasa. Malaikat biasa aja udah luar biasa, gimana lagi yang khusus. Malaikat-malaikat khusus diutus di muka bumi berjalan-jalan di turukot. Turukot itu kalau bahasa kita gang-gang. Di gang-gang kecil tuh malaikat pada nyebar di seluruh bumi, nyebar untuk mencari majelis ilmu dan majelis zikir. Mereka cari mana rumah yang disebut nama Allah, mana rumah yang dibacain Al-Quran surat Al-Baqarah, mana masjid-masjid yang ramai dengan para pemuda, apalagi para pemuda, malaikat suka banget. Buktinya banyak sekali kisah-kisah anak-anak muda yang dinaungi malaikat dan seterusnya itu luar biasa. Makanya mana masjid-masjid, ternyata ketemu di jalan Cendana, jalan Sanentan, ada Al-Latif. Malaikat tuh saling seru menyeru, gitu hadisnya. Kalau mereka ketemu majelis zikir, apalagi di dalamnya banyak orang-orang hamba Allah, anak muda pula, maka mereka akan mengatakan kepada malaikat yang lain, halummu ilayya, sini, manggil-manggil malaikat, semuanya menaungi mereka ngumpul, kemudian mereka mendengar apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, mereka perhatiin, mereka dengerin. Lalu Allah bertanya kepada para malaikat, wahai malaikat, siapa yang sedang kalian saksikan itu? Hambamu ya Allah. Apa yang mereka lakukan? Mereka sedang menyebut namamu, mengingatmu. Lalu Allah bertanya, wahai malaikat, apa yang mereka minta? Malaikat mengatakan, mereka meminta surgamu ya Allah. Allah bertanya, apakah mereka pernah melihat surgaku? Kata malaikat, tidak pernah ya Allah. Bagaimana seandainya mereka pernah melihat? Mereka pasti tidak akan berhenti untuk memintanya ya Allah. Lalu Allah bertanya lagi, apa yang mereka takutkan? Kata malaikat, mereka takut neraka ya Allah. Kata Allah, apakah mereka pernah melihat nerakaku? Kata malaikat, tidak pernah ya Allah. Bagaimana kalau mereka pernah melihat? Pasti mereka akan menangis dan tidak akan pernah bangun dari sujud untuk meminta ampun kepadamu. Wahai malaikat, bersaksilah kalian semuanya. Sungguh aku telah mengampuni dosa mereka dan aku jamin mereka di antara ahli surga. Itu kalau Allah udah nge-like. Malaikat nyari orang-orang yang Allah like tadi tuh. Terus mereka ngumpul, manggil malaikat-malaikat yang lain. Terus apa kata malaikat? Salim, Allahumma salim, Allahumma salim. Ya Allah, selamatkan mereka. Sehingga Allah menjamin mereka habis semua dosa-dosanya, dijamin gak akan masuk neraka dan akan menjadi min ahlil jannah, ahli surga. Kan enak banget nih. Gara-gara duduk di sini gak jauh-jauh, cuma datang sebentar, duduk, nongkrong, rame-rame, ketemuan teman-teman, ketawa-ketawa kita aja tuh. Malaikat senang ngelihat kita ketawa-ketawa di masjid. Kalau ada orang nggak senang kita ngelihat kita ketawa-ketawa di masjid, ini agak dipertanyain nih. Malaikat aja senang, masa orang nggak senang kan ya? Malaikat senang ngelihat kita ketawa-ketawa di masjid, dan Allah mengutus para malaikat untuk mencari itu. Sebagaimana iblis juga ngutus pasukannya untuk mencari yang buruk-buruk di muka bumi. Ada kisah tuh, iblis ngutus pasukannya karena waktu itu iblis ngelihat langit itu cahayanya tuh beda dengan biasanya, halilintar, cahaya yang begitu banyak. Kalau kayak di kutub tuh kayak aurora gitu. Pokoknya kejadian di langit itu nggak kayak biasanya. Sehingga iblis ini merhatiin langit. Kenapa ya? 10 tahun terakhir ini langit udah susah ditembus. Itu kan di surat Al-Mulk kan ya.
Sejak datang Nabi Muhammad, langit itu tertutup rapat bagi iblis dan pasukannya sehingga susah ditembus. Dulu kan mereka suka tongkrongin langit tuh. Para jin itu dulu suka nongkrong di pintu-pintu lah langit, tapi nggak boleh masuk. Jadi mereka nongkrongnya tuh di luar. Nah, jadi yang suka nongkrong-nongkrong di jalan di luar yang nggak jelas gitu tuh, nah itulah. Karena malaikat nggak nongkrong di jalannya langit, nongkrongnya di dalam langit. Makanya pas Nabi sama pas malaikat Jibril sama Nabi naik ke langit, kan diketuk-ketuk tuh pintu langit. Tapi jangan bayangin kayak kita ngetuk pintu ya. Pokoknya diketuk pintu langit dan malaikat penjaga langit itu bertanya, "Man?" Kata Jibril, "Ana Jibril." Terus kata malaikat itu, "Sama siapa kamu datang?" "Sama Muhammad." "Apakah dia diizinkan masuk?" "Ya, dia diizinkan masuk." Baru dibuka pintu langit. Saking rapatnya, jadi susah banget lewatin langit itu. Dulu gampang keluar masuk, sehingga jin itu duduk di dalam teras-teras langit itu ngedengerin apa yang terjadi. Dan kalau ada berita dari langit, mereka membawa ke bumi, kemudian disusunlah rencana. Jadi ibaratnya ada peperangan, udah ketahuan rencananya mau ngapain, maka disusunlah rencana untuk menghalanginya. Sejak Nabi Muhammad datang, itu tertutup rapat. Dan iblis bingung, ini kenapa nih langit tertutup rapat terus ya selama 10 tahun. Akhirnya kata iblis kepada pasukan jin, "Menyebarlah kalian ke seluruh gang-gang yang ada di bumi. Carilah apa yang terjadi di bumi, kebaikan apa yang sedang terjadi di muka bumi sehingga pintu langit tertutup rapat. Kalau kalian nggak tahu, maka cukuplah kalian bawa masing-masing satu genggam tanah dari tempat-tempat yang kalian datangi." Tersebarlah jin ke seluruh dunia, ngambil tanah-tanah dari tempat yang mereka datangin. Tanah di daerah Bandung diambil, tanah dari mana-mana, semua jin bawa datang kemana? Ke tengah lautan, karena singgasana jin itu ada di tengah samudra. Dibawalah ke hadapan sang maharaja mereka, yaitu iblis. Tanah-tanah ditaruh berbagai macam, ditulis ini tanah dari sini, ini tanah dari sini. Nggak gitu-gitu amat juga kali. Pokoknya dari berbagai macam negeri. Nah, apa yang dilakukan iblis? Ditanya, "Apa yang kalian saksikan?" "Nggak ada ya, ya raja, ya iblis, nggak ada yang kami saksikan, kami nggak ngerti apa yang terjadi." "Kalau gitu bawakan tanah-tanah dari yang kalian kunjungin." Dibawakan, dicium sama iblis. Buang, cium tuh semuanya. Ketika dia mengambil tanah dari Makkah, dia mencium tanah Makkah, dia mengatakan, "Aku mencium aroma kenabian dari tanah ini. Di mana kamu dapatkan ini?" "Dari Mekah, wahai iblis." "Maka pergilah kalian ke sana semuanya, halangi dia untuk berdakwah." Mulailah kekacauan di kota Makkah sampai Nabi ke Taif itu diusir. Itu kerjaan siapa? Kerjaan iblis. Sampai Abu Talib wafat, Nabi mau dibunuh, terus Nabi lari ke Taif, di Taif juga diusir. Itu gara-gara iblis udah mengendus aroma kenabian dari tanah Makkah. Kalau nggak percaya cerita ini, baca dalam tafsir Ibnu Katsir, kisah di dalam surat Jin dan Al-Ahqaf. Banyak banget tuh kisah. Jadi dengan tanah aja dia tahu, karena tanah itu bersaksi. Begitu juga tanah tempat kita injak ini, bukankah dia makhluk Allah? Sehingga dia bersaksi, walaupun ini saya belum tahu sekuat apa hadisnya, tapi ada anjuran untuk memindahkan posisi sholat sunnah setelah sholat wajib, karena semua itu akan bersaksi. Sama kayak kita masuk Zulhijjah, kuku-kuku kita dan rambut kita nggak boleh dicukur kalau niat berkurban, karena dia akan bersaksi nanti di hari kiamat. Ketika darah hewan kurban udah ditumpahkan, baru kita potong kuku, dan kuku yang kita potong dan kita buang itu makhluk Allah, dan nanti di hari kiamat dia akan bersaksi, "Ya Allah, saya menjadi bagian dari tubuhnya ketika dia sedang berniat untuk berkurban karena Engkau ya Allah." Semuanya bersaksi untuk kita. Jadi di mana kita bertaubat? Di masjid apa kita belajar? Seluruh makhluk Allah itu bersaksi dan akan mengadu kepada Allah, "Ya Allah, dia hambamu yang taat. Ya Allah, dia ingin membersihkan diri. Ya Allah, dia ingin memperbaiki diri." Seperti cerita tadi orang yang duduk dalam majelis ilmu. Terus Allah tanya kepada malaikat yang tadi naungin majelis ilmu. Malaikat bilang ke Allah, "Ya Allah, tapi di antara mereka ada yang duduk di situ bukan karena majelis ilmu, kebetulan aja ada di situ, terus dia jadi termasuk di antara mereka. Gimana ya Allah?" Kata Allah, "Sesungguhnya aku mengampuni dosa yang duduk karena majelis ilmu dan siapapun yang ada di antara mereka." Jadi niatnya datang ke Al-Latif macam-macam. Ada yang niat benar-benar ilmu, dan insya Allah rata-rata kita demikian. Tapi kalau ada yang ternyata niatnya bukan untuk ini, mungkin untuk berdagang, mungkin untuk cari jodoh, mungkin untuk apalah ya, macam-macam kan niat orang, dan itu juga baik, nggak masalah. Atau bahkan ada yang niat pengen ganti sendal yang baru misalnya. Sandal saya udah jelek, di Al-Latif bagus-bagus tuh sendalnya, ke Al-Latif gitu kan, orangnya ikhlas-ikhlas lah insya Allah. Apalagi kalau sepatunya Vela tuh kan bagus-bagus tuh. Vela asal beli sepatu baru hilang aja tuh ceritanya. Nah jadi karena di Al-Latif tuh ada cowok soleh,
dan dia sepatunya bagus terus, dan kalau dicuri insya Allah nggak akan dosa, soalnya dia orangnya ikhlas. Kan gitu enak tuh. Curilah, ngambil dari Al-Latif. Nah, niatnya itu doang, asalkan dia duduk di dalam masjid Al-Latif, belum kan dia harus lihat suasana dulu kan, ngelihat sana, ngelihat sini, ini kira-kira nyamannya kapan. Itu aja Allah ngampunin dosa dia. Maka yang ada niat kayak gitu, kembalilah kepada Allah, dan insya Allah menjaminkan surga untuk kita gitu. Tapi insya Allah semuanya niatnya soleh. Baik, itu yang pertama, taubat dan taklim. Ada yang lebih tinggi dari itu. Selain udah niat nyesel dengan dosa-dosanya, kemudian dia ingin belajar, step yang kedua, yang lebih Allah cintai lagi daripada yang pertama. Ini lebih Allah cintai lagi. Like-nya tuh lebih banyak dari Allah, adalah orang yang setelah belajar, kemudian dia beribadah kepada Allah, dia memperbaiki akhlaknya. Sehingga ketika ada sahabat nanya, ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabba ilallah. Amal apa sih yang paling Allah suka? Kata Nabi, as-salatu ala waktiha. Salat tepat waktu. Apalagi ya Rasul? Birrul walidain. Berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Dan saya singkat dengan istilah ibadah dan akhlak. Dan ibadah itu bukan hanya sholat. Nanti ada beberapa ibadah yang lain yang Allah suka banget ngelihat hambanya yang kayak gini. Sehingga ketika seorang hamba berdiri sholat, kenapa kita nggak boleh jalan di depan dia? Haram hukumnya. Bahkan kalau memang seandainya sama-sama paham, itu boleh dipukulin tuh sebetulnya. Tapi kan nggak enak deh mau mukulin karena dia belum paham. Sebetulnya itu dipukulin. Kenapa? Dosa besar melintasi orang yang sholat. Dan dosa juga kalau sholat nggak membuat sutra. Karena kalau kita sholat nggak buat sutra, orang ngelewat dia dosa, kita berkurang pahala sholat kita. Kecuali darurat banget. Atau sutranya itu sutra manusia yang sedang sholat juga di depan kita dengan syarat dia membelakangi kita. Dia bisa jadi sutra. Tapi kalau kita lagi sholat tiba-tiba dia pindah, kan susah kan? Dia pindah. Gimana ya? Maju dikit. Udah ada sutra lagi depan, pindah lagi. Gitu aja terus kan, agak aneh-aneh juga tuh. Ya udah, kalau ada kayak gitu, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Yang penting udah ada dulu. Atau kita taruh tas kita, tapi jangan taruh HP. Ntar pas sujud bangun, mana HP saya? Kan gak enak juga. Taruh barang-barang yang besar yang bisa kita ketahuan. Ini namanya sutra. Kenapa gak boleh ngelintasin orang sholat? Karena kalau kata Nabi gini, seandainya kalian tahu apa yang di hadapan orang sholat, kan gitu ya? Apa yang di hadapan orang sholat? Allah langsung gini di hadapan orang sholat, dan Allah tersenyum kepada dia, Allah kasih rahmat kepada dia. Ketika kita sholat, itu Allah berhadapan-hadapan sama kita tuh. Sebelah kanan kita adalah surga, sebelah kiri kita adalah neraka, di belakang kita adalah dosa-dosa, di hadapan kita Allah. Jadi Allahu Akbar, Allah ngelihat langsung. Pas kita bilang, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuh, hambaku memuji aku. Ar-Rahmanir-Rahim. Hambaku menyanjungku. Maliki Yaumiddin. Benar banget kata-kata hambaku tuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagi hambaku apa yang dia minta. Kan gitu kan ya? Artinya Allah ngerespon kita banget. Sehingga gak boleh dipotong orang lagi sholat dengan cara ngelintasi. Cuma sering juga kalau kita yang sholat dan ada yang lintasin dekat dengan kita tahan pakai tangan kan? Saya pernah tuh kan, saya ceritain di Masjid Istiqomah, saya lagi sholat sunnah, ada yang lintasin saya giniin, disalamin sama dia. Jadi agak-agak unik juga tuh orang. Mungkin karena belum paham. Pernah juga saya lagi sujud, dilintasin, dikirain itu Masjidil Haram, main lintasin aja. Saya tahan pakai tangan saya, ditendang tangan saya. Karena dia marah, ini apa-apaan sih orang jalan, sholat aja, nggak usah ngalangin orang. Aneh gerakan sholatnya, bid'ah apa segala macam. Mungkin dia nggak ngerti. Ditendang kaki saya, tangan saya jadi nggak khusyuk sholatnya. Jadi sebel gara-gara. Nah ini juga pernah kejadian kayak gitu. Berarti iman saya juga belum khusyuk. Jadi sholat masih kepengaruh oleh tendangan manusia. Ini hal-hal yang kayak gini nih. Artinya kenapa nggak boleh dilentasin? Karena ada Allah di hadapan kita. Walaupun kita nggak mengatakan Allah itu bertempat, tetapi Allah menyaksikan banget hamba yang sedang sholat. Bukan hanya sholat, nanti juga tilawah Al-Quran. Nih amalan yang Allah suka banget dari hambanya itu tilawah. Jadi kalau kita lagi bertilawah Al-Quran, kata Nabi, Allah mendengar hamba yang bertilawah Al-Quran seperti seorang tuan yang mendengar budak perempuannya bernyanyi. Itu harus difahami dengan kultur Arab ya. Karena kalau kita memahami dengan kultur kita, apa asiknya ya? Biasa aja, karena kita nggak ngerti kan.
gimana feel-nya seorang tuan ngelihat budak perempuannya yang suaranya bagus, sengaja dibeli karena suaranya bagus, terus nyanyi. Maka tuannya tuh akan diam aja memperhatikan nyanyian budak perempuannya. Dan Allah lebih dari itu memperhatikan orang yang sedang tilawah. Jadi pas kita buka mushaf tuh, kita lagi duduk gitu, habis main skateboard capek, terus duduk kan, tilawah gitu kan ya. A'udzubillah, Allah langsung, dengerin gitu, hambaku lagi tilawah nih. A'udzubillah. Apalagi kalau tilawahnya pakai irama kurdi, itu Allah suka banget tuh. Hadisnya apa Ustadz yang kayak gitu-gituan? Ada hadisnya. Apa hadisnya? Ketika Abu Musa al-Ash'ari, Abu Musa itu sahabat yang suaranya tuh paling bagus. Ketika Abu Musa al-Ash'ari baca Al-Quran dengan suara yang paling lembut, dan di antara 7 irama itu kan kurdi salah satu yang paling lembut selain soba ya. Nah, Abu Musa baca Al-Quran itu, Allah, kata Nabi, Allah senang sekali mendengar bacaan Abu Musa. Nabi juga senang. Bahkan malam itu langit penuh dengan cahaya para malaikat. Turun semuanya untuk ngedengerin bacaan Abu Musa. Dan bukan hanya malaikat, bukan hanya Allah, bukan hanya Nabi. Awan juga menaungi Usaid bin Hudayr, sahabat Ansar yang baca Al-Quran di bawah pohon korma. Jadi lagi habis capek dia di kebun, istirahat, ngapain istirahatnya? Tilawah. Kan mereka hafiz ya. Jadi duduk gini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu genre mereka tuh Quran loh. Kan ada tuh kemarin siapa yang naruh statusnya penampilan metal, genre murotal. Itu keren-keren ya. Penampilan tuh metal, genrenya murotal. Jadi lagi nongkrong santai gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca ayat, baru beberapa halaman dia baca, kok makin mendung, lihat loh, kayak mau hujan. Penuh awan di atas Usaid bin Hudayr. Akhirnya dia kira mau hujan, dia pulang, jalan. Kemanapun dia pergi, awan tuh ngikutin dia tuh gimana tuh. Ini kalau Allah udah suka kepada amal seorang hamba. Makanya tilawah Al-Quran itu Allah suka banget. Ketimbang kita teriak-teriak gak jelas, maka mending kita teriak-teriak Al-Quran, kan gitu kan ya. Atau azan itu juga Allah suka banget kepada orang yang azan. Walaupun kita gak bisa semuanya azan, saya pengen azan. Gimana dong kalau kita pengen dapat like dari azan, sementara yang azan cuma 1 orang? Ada caranya. Ikutilah apa yang diucapkan oleh muazzin. Pas dia bilang Allahu Akbar, kita bilang Allahu Akbar terus sampai selesai, maka kita dapat like yang didapatin oleh seorang muazzin. Ini ibadah. Banyak lagi nanti ibadah-ibadah yang lain. Apalagi tahajud. Nah, kalau tahajud, cara Allah sukanya kayak gimana? Allah turun malah nungguin kita. Setiap sepertiga malam terakhir, Allah udah siap sedia turun ke langit dunia. Langit dunia itu langit paling rendah. Allah turun, bukan Allah tunggu di arasnya. Sengaja Allah turun, kemudian Allah bertanya, adakah di antara hambaku yang datang malam ini untuk minta ampun? Allah tunggu. Adakah di antara hambaku yang hajat, butuh sesuatu dari aku? Kita aja masih tidur, Allah udah nungguin. Mana hambaku yang mau bangun untuk minta ampun dan meminta sesuatu kepadaku? Allah suka kepada orang yang bangun tengah malam. Lalu ketika kita bangun, maka malaikat turun semuanya, dan pertandanya adalah ayam saut menyaut untuk menyambut datangnya para malaikat. Ayam aja tahu, makanya makhluk Allah itu semuanya tahu apa yang terjadi, kecuali jin dan manusia. Jin aja nggak tahu apa-apa, sama dengan manusia nggak tahu apa-apa. Ini ibadah. Sehingga ketika ditanya, ya Rasul, apa amal yang paling Allah suka? As-shalah ala waqtiha, salat di awal waktu. Kalau laki-laki itu artinya di masjid, kalau perempuan itu jangan ditunda. Di rumah juga nggak masalah, tapi jangan ditunda. Yang ketiga, akhlak ya, akhlak juga. Ditanya sama sahabat, ya Rasul, apa amal yang paling disukai Allah? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Jadi kalau kita pengen dapat like dari Allah, dari malaikat, dari Rasulullah, ya belajar aja dari Uwais Al-Qarni. Salah satu yang lebih dari Uwais Al-Qarni itu adalah berbakti kepada ibu. Jadi kita yang udah rajin ngaji kayak gini nih, harusnya yang paling santun, paling hati-hati sama orang tua kita. Kalau yang ngaji dengan yang gak ngaji sama, terus apa bedanya? Apa asiknya datang ke masjid? Bukankah asiknya datang ke masjid itu memperbaiki akhlak kita kepada orang tua dulu, baru nanti kepada orang lain? Nah, memperbaiki akhlak ini ya namanya manusia, pasti aja kadang-kadang salah, kadang-kadang kepancing emosinya, tapi terus memperbaiki. Bahasanya tuh tawabin dan mutatahhirin, bukan taibin dan tahirin, bukan. Apa arti tawabin mutatahhirin? Berkali-kali dia taubat. Gagal lagi, taubat lagi, gagal lagi, taubat lagi. Membersihkan diri juga gitu. Keliru lagi, dibersihin lagi. Kotor lagi, dibersihin lagi. Dan Allah suka ke orang kayak gitu. Jangan berpikir, saya mah belum siap bertobat. Kan banyak orang kayak gitu. Kenapa
haji, saya belum siap. Daripada nanti saya pulang terus dosa lagi, mending saya tunggu aja sampai saya siap. Nggak kayak gitu. Allah tuh nggak suka orang yang nanti ujungnya baru taubat, nggak. Allah suka orang yang taubatnya berkali-kali. Jadi pergi haji jangan langsung berpikir, pulang dari situ nanti kalau saya ternyata dosa lagi kan sia-sia hajinya. Nggak sia-sia. Berusaha aja terus, haji, gagal lagi umroh, gagal lagi sholat syuruk, gagal lagi, kan gitu aja terusin ya. Kan banyak kesempatan untuk melaksanakan ini. Gitu juga kita sholat. Saya mah belum siap datang ke Al-Latif. Yang ke Al-Latif mah kan udah pada soleh, saya mah masih kayak gini. Udah aja datang. Keluar dari sini dosa lagi ya datang lagi. Dosa lagi ya datang lagi, kayak gitu aja terus. Akhlak juga demikian. Kita dengan orang tua, saya berazam nih, malam ini pulang ke rumah, saya pengen cium tangan ibu saya. Saya pengen ngasih air hangat buat ibu saya. Saya pengen mijit-mijit kaki ibu saya. Saya pengen bertutur kata yang lembut kepada ibu saya. Malam ini juga saya pengen ngelakuin. Baru di jalan lupa, akhirnya sampai di rumah dipanggil orang tua yang udah ngantuk, tidur. Besok pagi baru sadar. Padahal saya kan pengen yang baik. Perbaiki lagi aja terus, jangan berputus asa. Kayaknya saya emang gak cocok ya jadi anak soleh. Gak ada itu. Saya emang gak bakat jadi anak kalau sekarang kan istilah amoeba ya. Anak musola banget, ya, saya mah nggak bakat jadi anak musola. Saya mah cocoknya jadi anak apa misalnya. Nggak, terus saja berusaha. Ini namanya tawabin, berulang kali. Yang ketiga, ini yang lebih tinggi. Jadi yang per poin ini lebih tinggi dari yang sebelumnya karena hadis tentang apa amal yang paling disukai itu banyak. Lalu para ulama membuat semacam tingkatan-tingkatan. Ternyata yang lebih tinggi dari sekedar taklim, hijrah, taubat, ibadah, akhlak adalah dakwah dan jihad. Dakwah dan jihad. Kenapa dakwah dan jihad? Kalau tidak ada jihad berarti dakwah. Kan di Indonesia tidak ada kewajiban berjihad karena tidak ada peperangan, kita tidak diperangi, maka kalau tidak ada jihad berarti dakwah. Kalau sudah wajib jihad seperti di Palestina atau seperti di Suriah karena kaum muslimin dizolimi, kita membela diri, membela hak kita, membela orang-orang yang tertindas. Tapi kalau enggak ada, dan mudah-mudahan memang tidak ada, alhamdulillah Indonesianya aman, berarti dakwah. Dakwah itu bukan jadi penceramah, itu hanya salah satu tugas dai, tetapi bukan satu-satunya. Bahkan yang lebih hebat dari itu adalah ide-ide dakwah kita. Ini yang kayak gini-gini kerjaan siapa? Bukan kerjaan saya ini. Saya kan punya materinya. Kerjaan siapa? Kerjaan teman-teman cyber. Anak-anak yang menggunakan kecerdasannya untuk dakwah. Kalau kita selama ini gunain kecerdasan kita untuk karir, sekarang coba juga gunain kecerdasan kita untuk dakwah. Kalau kita selama ini nyusun bahasa untuk nembak cewek, sekarang coba nyusun bahasa untuk nembak orang untuk berdakwah dan mau masuk agama Allah dan masuk ke masjid. Gunakan semua itu untuk berdakwah. Sehingga ketika ditanya oleh sahabat ke Rasulullah, ya Rasul, amal apa yang paling disukai Allah? Amal yang paling disukai Allah itu adalah menyelesaikan hajat seorang muslim dan membayarkan hutangnya, lalu membantu dia dalam urusan-urusannya. Nah, inilah inti dari dakwah. Dakwah itu bukan cuma ngajak orang masuk Islam atau masuk ke masjid, tapi yang lebih besar dari itu adalah memberi solusi. Apa kebutuhan kaum muslimin? Kita bisa memberikan solusinya. Intinya dakwah itu sebuah program menyodorkan solusi kepada umat di antara sekian banyak kebutuhan umat. Itulah inti dari dakwah. Bukan cuma ngajak. Jadi kita ngajak orang nih, Al-Latif ramein, kemudian kita bina. Tujuannya apa sih pembinaan itu? Bukan itu nggak sama dengan taklim. Kalau taklim membina, menambah ibadah, tapi kalau tarbiyah itu apa yang bisa kita lakukan untuk bangsa ini sehingga kita ada di muka bumi ini cuma sementara tapi bermanfaat. Jadi artinya kita harus ngasih sesuatu untuk orang lain. Bukankah kata Nabi apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu setelah bertaubat dan beribadah adalah, jadi kalau ada orang yang taubatnya sama nilainya, ibadahnya juga sama, terus nilainya yang lain apa? Biar dia ketahuan mana lebih baik, yang paling banyak manfaatnya bagi manusia. Tapi jangan bilang, saya mah pengen jadi itu aja deh, gak usah beribadah. Enggak, ini stepnya tuh harus dilaluin satu demi satu. Jadi dia gak beribadah tapi bermanfaat, itu gak baik. Bermanfaat tapi gak beribadah gak baik. Beribadah gak bermanfaat juga gak sempurna. Maka yang stepnya itu pertama taubat dulu, kemudian belajar, kemudian beribadah dan akhlak. Baru yang lebih tinggi dari itu adalah bermanfaat bagi orang lain. Dan itulah misi dakwah. Jangan berpikir misi dakwah itu sekedar tabligh. Tabligh hanya salah satu varian dakwah. Jangan pikir misi dakwah itu cuma Ihya'us Sunnah. Ihya'us Sunnah itu hanya salah satu varian dakwah. Makanya saya senang ya ngelihat banyak kelompok dakwah ya kan, misalnya tabligh ngajak orang ke masjid. Jamaah tabligh JT ya, ngajak orang ke masjid. Sampai di masjid dibina sama salafi untuk Ihya'us Sunnah. Tapi untuk bermanfaat kepada masyarakat dibina oleh ikhwan.
Karena masing-masing punya spesifikasinya, punya spesialisasi, mereka ahli di bidangnya masing-masing. Dan ini bagus sebetulnya kalau dipaduin, asal jangan saling nyalahin deh. Jangan saling ngejatuhin, jangan saling jelek-jelekin, jangan saling bilang sesat. Udah aja dengan fokusnya masing-masing. Tablik yang ngajak orang masuk ke masjid, Salafi yang membina orang di dalam masjid, Ikhwan yang memberdayakan mereka untuk keluar dari masjid. Dari masuk sampai keluar itu dibina terus. Kan gitu kan konsepnya. Nah sekarang yang udah masuk ke masjid nih, ngapain lagi nih? Dibina, kita undang ustadz-ustadz yang dari berbagai macam gerakan dakwah dan kita nggak fanatik dengan salah satunya. Setelah itu, kalau kita udah dibina di Al-Latif, terus keluar ngapain? Ini yang sedang kita coba bentuk dalam tarbiyah. Apa yang bisa kita lakukan untuk bangsa ini? Karena kita udah fokus di anak muda, kita bisa ngasih solusi apa sih untuk masalah-masalah anak muda? Pertama kita harus tahu dulu masalahnya apa. Jangan-jangan kita kasih solusi yang nggak dibutuhkan kan ya? Berarti kita harus paham realitas. Ini yang kita belajar dalam tarbiyah sebetulnya. Kita pengen ngasih solusi walaupun kita bukan orang yang paling baik, bukan yang paling sempurna, hanya sebagian cahaya yang kita ingin terangi di dalam umat Islam ini. Nah, ini namanya dakwah. Sehingga kata Nabi, sesungguhnya berjalan bersama seorang saudaraku untuk menyelesaikan hajatnya itu lebih aku suka daripada itikaf 1 bulan di masjid ini. Masjid apa? Masjid Nabawi. Artinya ibadah. Ibadah itu baik, tapi ada yang lebih baik. Apa yang lebih baik? Memberi solusi bagi orang yang membutuhkan. Menyelesaikan hajat orang yang membutuhkan. Membayarkan hutang orang yang berhutang. Atau apapun kesusahan yang bisa kita sururun tudkhiluhu fi qulubil mu'min. Membahagiakan orang mukmin itu ahabbul a'mal ilallah, amal yang paling disukai Allah. Dan itulah salah satu misi dakwah kita. Bukan sekedar udah ramai Masjid Al-Latif, belum selesai. Bagi saya itu belum selesai, itu baru permulaan. Baru selesai kalau kita nanti udah tahu apa yang we have to do, we have to take action bagi kaum muslimin, apa yang bisa kita lakukan dan potensi kita apa. Dan ini kan pembinaan, nggak sehari 2 hari, minimal setahun kita baru. Kalau target kita kan 3 tahun. 3 tahun nanti kita baru tahu bisa kita berdayain ke seluruh komunitas anak-anak muda. Lihatlah Al-Latif ini 3 tahun ke depan udah ada perubahan dalam amal-amal dakwahnya. Kalau sekarang masih internal aja dulu. Taklim, tarbiyah, taklim, tarbiyah, taklim, tarbiyah. Dan tarbiyah itu kan bukan cuma halakoh. Tarbiyah itu olahraga juga. Tarbiyah itu mukhayyam juga. Tarbiyah itu asik-asikan juga. Nongkrong-nongkrong juga. Itu tarbiyah semuanya. Jangan berpikir nongkrong itu ngapain sih? Ah, gak ada kerjaan. Itu tarbiyah loh. Itu bagian dari tarbiyah. Apa misinya? Misinya mengakrabkan diri dulu. Karena kalau udah akrab baru ketahuan, oh si ini dia lebih di sini, ini punya potensi, ini kan lewat keakraban. Saya baru tahu di sini ada Kang Dadang, tapi beliau udah pindah ke Jakarta. Beliau ini punya kemampuan dalam memahami step-step dakwah karena beliau pernah bekerja di sebuah organisasi misionaris Kristen. Jadi beliau tahu banget yang kayak gimana cara masuk yang juga bisa jadi input buat kita. Beliau juga ngerti bahasa Inggris, nanti mungkin bisa ngelatih bahasa Inggris. Terus kenal Benzo misalnya. Ternyata Benzo ini mungkin ada yang lebih senior dari Benzo di sini yang saya belum kenal, seorang pendaki. Beliau tahu tentang survival. Kita pengen belajar survival tuh kayak gimana. Ketemu lagi si Fulan. Itu kan ketemunya, kenalnya lewat apa? Bukan lewat taklim loh. Kenalnya gara-gara berenang bareng, gara-gara jalan bareng, gara-gara main skateboard bareng, gara-gara lari bareng. Jadi kenal. Dari kenal itu jadi tahu potensinya. Dari tahu potensinya dibina, lalu diberdayain. Kayak gitulah tarbiyah. Itulah bedanya tarbiyah dengan taklim. Kalau taklim kayak gini, nggak saling kenal, kita ketawa-ketawa bareng aja udah gitu pulang. Bahkan ketemu di jalan juga nggak tahu ini siapa sih. Ustadz, jamaah yang di mana ya? Kan suka gitu kan ya? Suka nyapa saya di jalan misalnya, atau ketemu di mana? Ustadz, oh ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Masih ingat saya? Ya pasti enggak lah. Dan jamaah di mana? Al-Latif. Apalagi Al-Latif kan ramai banget, jadi nggak kenal semua. Nah ini lewat tarbiyah tuh butuh waktu. Mukhayyam jadi tahu, fulan jadi tahu ini. Ternyata di sini banyak penulis. Ternyata di sini banyak ini, banyak itu. Semuanya kita pasti punya. Karena kata Nabi, An-nas ma'adin ka ma'adinidz dzahabi wal fiddah. Manusia itu sebetulnya barang tambang. Artinya punya potensi seperti emas dan perak. Dakwah itu ke sana arahnya. Ini lebih di-like sama Allah daripada ibadah. Tetapi nggak boleh kita dakwah tapi ngelupain ibadah. Karena stepnya kayak tadi tuh. Hijrah dulu, tobat dulu, belajar, ibadah, akhlak, dakwah. Kalau nanti memang ada waktunya, jihad. Dan yang terakhir itu adalah istiqomah. Ini ada sedikit cerita tentang dakwah. Dakwah itu selain ngajak orang untuk masuk Islam, memberi solusi. Ini cerita tentang jin lagi nih. Kan kalau masalah jin kan kita senang ya. Apalagi dialog dengan jin, yang gitu-gitu deh. Ini jadi ratingnya lumayan tinggi lah. Selain masalah jomblo, nah, masalah jin tuh ratingnya lumayan tinggi tuh di anak muda. Nah ada kisah Nabi itu kan pas pulang dari Taif itu kan gak ada orang yang mau beriman ya. Di antara manusia tuh di Taif gak ada yang beriman kecuali 1 orang budak.
Jadi Nabi sedih banget, dakwahnya itu ditolak mentah-mentah di Taif. Sehingga akhirnya Allah menghibur Nabi itu dengan mendatangkan 7 jin. Dari mana? Dari Hadramaut. Jadi jin juga dia punya kampung. Jadi ada yang dari Irak, ada yang dari Syam, ada yang dari Hadramaut, ada yang dari Mosul. Mosul itu di mana? Suriah. Ada yang dari Mosul. Datanglah 7 jin yang disebut sebagai ketua-ketuanya jin. Jadi koordinator geng jin nih. Koordinator geng jin. Mana Zainal? Mana Zainal? Jin apa itu? Jin underground ya. Wah, kan gitu. Ini apa? Ada koordinator jin 7 koordinator 7 jin diutus sama iblis. Ngapain? Untuk ngehalangi dakwah Nabi. Datanglah 7 jin ini ke daerah Nakhlah. Nabi lagi sholat, kisah surat jin kan? Mereka dengerin bacaan Nabi. Terus apa kata jin itu? Kami mendengarkan Al-Quran yang sangat menakjubkan. Jadi jin juga punya intelektualitas yang lebih bagus. Kenapa manusia kok nggak bisa seperti jin? Jin aja punya intelektualitas untuk memahami betapa Al-Quran itu menakjubkan. Jadi kalau manusia menganggap Al-Quran itu biasa-biasa aja, ini lebih rendah dari jin. Padahal hakikatnya manusia itu lebih tinggi dari jin. Allah menjadikan manusia khalifah. Allah melebihkan manusia di atas jin. Tetapi kenapa manusia malah nggak paham tentang ketakjuban Al-Quran? Sehingga kata jin, kami mendengar Al-Quran yang ajabah, yahdi ilar rushdi fa'amanna bih. Kami mendengar Al-Quran yang menakjubkan, yang membimbing ke jalan yang benar. Coba lihat, baru dengar sekali udah langsung ngerti gitu. Yang membimbing ke jalan yang benar itu kata jin, itu komennya jin loh ya. Bukan komen manusia sekelas sahabat. Jin aja bisa komen sepositif itu. Jadi artinya Allah lagi nyindir orang Taif nih. Kalian manusia kok nggak bisa beriman? Padahal jin aja bisa beriman. Yang hatinya lebih keras, yang intelektualitasnya di bawah manusia, yang nggak sepintar manusia, tapi dia bisa ngerti kebenaran Al-Quran. Kenapa kalian nggak bisa? Itu sindiran buat orang Taif dan hiburan buat Rasul. Berimanlah 7 jin. Oke? Setelah jin ini beriman, maka jin itu minta izin ke Rasul. Ya Rasulullah, boleh nggak kami sholat bersama engkau di Masjidil Haram? Kata Nabi, jangan. Waktu itu kan masjid di dunia cuma ada 2 kan? Haram dan Aqsa. Sholatlah kalian di masjid yang satu lagi. Kenapa? Janganlah kalian bercampur dengan manusia. La tukhalitun nas. Janganlah kalian duduk atau bercampur dengan manusia. Kenapa? Kalau sampai bercampur, kita bisa kepencet sama jin, mati. Karena jinnya gede-gede. Dia nggak boleh sholat bareng manusia. Kita yang sholat kayak gini aja, kalau misalnya ada orang gede banget di sebelah kita, terus softnya terlalu rapat kan agak-agak gimana gitu kan ya. Apalagi kalau dia pas takbir gitu, terus dia mungkin belum sempat mandi kan, gimana kan? Allah Akbar. Jin lebih parah lagi tuh. Bayangin kalau kita sholat bareng jin. Pas dia sujud, kita di depan dia, softnya agak rapat ke sundul karena dia kepanjangan. Nah, kata Nabi, la tukhalitun nas. Janganlah kalian mencampuri manusia, maka sholatlah kalian di masjid satu lagi. Sehingga sebetulnya masjid jin yang pertama itu bukan masjid jin yang ada di Mekah. Masjid jin itu Masjid Aqsa. Akhirnya mereka, oh ya udah kalau gitu hilang di Masjidil Aqsa. Hayya 'alas shalah. Bilal azan. Salat mereka di Aqsa, Nabi di Haram. Nah, 7 jin ini kemudian jadi dai. Nabi memberdayain, ditarbiyah sama Nabi nih. Kan Nabi itu rahmatan lil alamin. Alamul ins wa alamul jin itu alamin. Alamin itu jamak dari alam, bukan manusia, alam. Alamul ins manusia, alamul jin jin, alamul hayawan hayawan. Semuanya jadi rahmat gara-gara kedatangan Nabi, termasuk tumbuh-tumbuhan. Nah, Nabi membina jin itu, kemudian mereka nyebar ke seluruh dunia, datang-datang bawa 7.000 jin. Datang-datang udah bawa 7.000 jin, geng mereka masing-masing. Ayo kita beriman kepada Muhammad. Datang. Nah, waktu itu ada janjian sama Nabi. Ya Rasulullah, datang utusan mereka. Kami pengen bayat nih, kayak bayat Aqabahnya orang Ansor. Oh, ya udah tunggu ya. Saya siap-siap dulu. Nabi ngajak seorang sahabat, Ibnu Abbas, Abdullah, ikut yuk. Sama ada apa Rasul? Ngumpul-ngumpul sama jin. Jangan Ibnu Abbas nggak berani. Akhirnya ngajak Abdullah bin Mas'ud, ahli Al-Quran. Ya Abdullah, ikut saya. Kemana ya Rasul? Ketemu sama jin. Ikut. Pas udah ikut, udah mendekati poin tempat meeting poinnya, Nabi mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, ya Abdullah, tunggu di sini. Terus Nabi, pas Ibnu Mas'ud berdiri, Nabi buat garis di tanah dengan tangannya. Dipagerin sama Nabi. Dipagerin, kata Nabi, apapun yang terjadi, jangan keluar dari garis ini. Ini kan keren ya, kayak di film Lord of the Ring gitu kan. Jangan, apapun yang terjadi, jangan keluar dari garis ini. Karena kalau keluar dari garis ini, kita nggak akan ketemu lagi sampai hari kiamat. Diapain tuh? Bisa jadi meninggal, bisa jadi diculik sama jin. Apalagi ngelihat orang sekeren Abdullah ibnu Mas'ud.
Coba lihat film Umar tuh, Abdullah ibnu Mas'ud tuh, menurut saya salah satu yang saya fans di antara sahabat itu Abdullah ibnu Mas'ud, karena saya agak-agak mirip dengan dia. Mirip apanya? Kakinya kecil. Jadi sama-sama kaki rijlun qatad katanya, kaki burung belibis, kakinya kecil. Dan biasanya orang yang kaki kecil itu pintar katanya. Digaris sama Rasul, digaris, udah gitu kata Rasul, jangan keluar dari garis ini. Ya Rasul. Nabi pergi, tiba-tiba kata Abdullah ibnu Mas'ud, aku melihat asap hitam yang sangat banyak di langit. Itu jin datang. Ada 7.000 jin datang. Masing-masing kayak asap hitam yang sangat banyak di langit seperti awan hitam gelap sekali. Tiba-tiba datang lagi yang dari tempat lain itu seperti api yang menyambar-nyambar. Datang lagi dari sebelah sana seperti burung gagak, seperti burung hitam banyak datang sampai hampir menyambar Abdullah. Untung Abdullah berada di dalam garis itu. Ramai. Jadi Abdullah tiba-tiba jadi mendengar riuh yang luar biasa, suara gemuruh, suara riuh. Jin kan lebih ramai dari anak sekolahannya. Wah, ramai aja gitu. Oh, coba aja pergi ke sekolah SD SMP terus di masjidnya pas sholat zuhur, gimana tuh ramainya. Nah, ini lebih ramai dari itu. Jadi ustadznya udah gak kedengaran suara. Sampai aku tidak lagi bisa melihat Rasulullah karena diliputi asap yang hitam, burung gagak, cahaya api dan segala macam. Dan aku juga menutup mataku karena di sekeliling Ibnu Mas'ud itu banyak jin, ramai sekali datang kayak ada perang gitu. Udah gitu tiba-tiba lama kejadian gitu Abdullah Ibnu Mas'ud membuka matanya ngelihat takut. Dia hampir aja kata Abdullah, aku ingin sekali lari dari tempat itu, udah gak kuat. Tapi aku masih ingat sabda Rasul, jangan keluar dari garis ini. Coba kalau dia ragu sama Rasul, keluar, habis dia. Walaupun jin ini mau masuk Islam, tapi namanya juga orang baru hijrah, bisa aja keluar lagi sifat lamanya kan. Ini orang ngapain sih lo deket-deket kan, bisa aja gitu. Jin gitu kan, jin gitu loh. Tanya sama piton tuh, piton aja, kadang-kadang piton kan slow gitu orangnya, tapi kan kadang-kadang keluar boxernya kan bahaya juga tuh. Di ini sekali KO kan kita. Nah ini jin apalagi lebih dari piton tuh, disenggol dikit udah hilang tuh orangnya. Makanya Abdullah mau masuk, ya Allah gimana nih, so, kalau keluar dari garis itu habis. Kalau nggak keluar dia nggak kuat dengan suara-suara bising yang luar biasa. Lama setelah 1 jam ramai kayak gitu, ternyata mereka bising tuh ngapain? Berbaiat, asyhadu alla ilaha illallah, tapi dengan bahasa jin yang kita nggak tahu. Setelah berbaiat hilang satu persatu, lalu tinggallah sekelompok jin yang asap hitam tadi nggak pergi sama Nabi. Nabi ngobrol lama sama mereka, terus Nabi lalu lalang kemana-mana, balik lagi ke situ. Lama aja kejadiannya semalaman. Pas pulang Ibnu Mas'ud nanya, ya Rasulullah, apa yang terjadi? Tadi mereka masuk Islam, alhamdulillah. Mereka masuk Islam dan mereka ingin sholat bareng-bareng kita, tapi aku tidak izinkan. Akhirnya mereka pulang ke kampungnya masing-masing. Ada yang dari mana ya Rasul? Ada yang dari Mosul, ada yang dari Irak, ada yang dari Palestina, ada yang dari Mesir, dari seantero bumi datang, ada yang dari Yaman. Cuma saya bertanya ke Ibnu Katsir dalam tafsir itu, dari Indonesia ada nggak ya? Kok nggak disebut gitu? Dari Andonisi gitu. Nggak ada, ternyata nggak ada jinnya di Indonesia, yang banyak hantu. Udah gitu rame gitu kan, udah sepi, tiba-tiba Ibnu Mas'ud tanya, terus yang tadi asap-asap itu kok nggak pulang-pulang tuh ngapain ya Rasul? Ternyata mereka itu lagi banyak curhat ke Nabi. Bayangin kayak gimana dakwah itu. Dakwah itu bukan cuma ngajak masuk Islam, tapi mendengar curhat, duduk bareng, nanti kasih solusi. Itulah dakwah yang sebenarnya. Mereka curhat apa aja Rasul? Ada yang dizolimi sama temennya, akhirnya aku mendamaikan di antara mereka. Namanya jin, manusia aja bisa rame, apalagi jin kan ya lebih berpotensi untuk rame, saling menzolimi, didamaikan sama Rasul. Kan kalian udah masuk Islam, jangan kayak gitu-gitu lagi, itu mah jahiliyah. Oh ya Rasulullah, maafin ya, salam-salaman. Ini jin nih. Udah selesai pulang gitu. Terus yang lain ya Rasul, ada juga yang masalahnya mereka ada kasus masa lalu tentang geng perang antar geng, jadi masih harus disatuin nih antara geng ini dengan geng itu. Akhirnya berhasil nih. Kiki ini harus banyak baca surat Al-Jin nih untuk menyatuin antara XTC dengan Brigas. Mudah-mudahan jadi misi yang luar biasa. Itu kan salah satu misi dakwah kan. Gimana XTC dengan Brigas bisa, manusia pasti lebih gampang untuk nyatuinnya. Jin aja bisa, apalagi manusia. Akhirnya nyatu 2 geng itu pulang. Nah yang terakhir, ternyata itu jin yang di kampungnya lagi paceklik. Ada juga kasus kayak gitu tuh. Saya juga baca itu, ketawa-ketawa saya baca tafsir itu tuh. Oh gitu ya ternyata jin. Ada yang jin lagi musim paceklik di kampungnya, sehingga mereka kehabisan makanan. Ya Rasulullah, kalau kami pulang kami makan apa ya Rasulullah? Akhirnya Rasulullah berdoa, ya Allah, jadikanlah tulang belulang sebagai makanan bagi jin. Sejak saat itulah jin makan tulang. Dulu jin gak makan tulang. Sejak saat itu jin makan tulang, sehingga kata Nabi, kalau kalian menemukan tulang, maka janganlah kalian mengganggunya, biarkan itu makanan jin. Karena kalau kita ganggu, dia ganggu kita. Nanti kalau mukhayam tuh ada tulang belulang, udah biarin aja, jangan ada tulang nih jin nih, buangin. Ntar digangguin gimana coba? Lagi tidur ditekan atau apa gitu kan? Nah,
Sejak saat itu Nabi berdoa, ya Allah jadikan tulang belulang sebagai makanan jin. Terus Nabi ngapain? Nyari-nyari tulang. Dakwah sejatinya tuh kayak gitu, ngasih solusi. Ya Rasul, manja banget ya jinnya. Ya Rasul, lapar ya Rasul. Kayak gitu banget sama Rasul. Melapar nggak kasih tahu ke Rasul. Coba kalau kita bayangin kan jin tuh serem ya. Ternyata jin nggak semua serem. Ada yang agak-agak culun, ada yang polos-polos juga, jin gitu kan. Ya Rasul, kami lapar. Akhirnya Nabi lalu lalang di antara lembah-lembah nyari tulang-tulang onta yang mati, dikumpulin sama Nabi, datang, ini bawa pulang, ini makanan kalian. Karena tulang itu bertahan lama. Baru Nabi pulang, selesai semua hajat mereka. Itu dakwah. Ke jin aja ngasih solusi. Masa ke manusia enggak, cuma ngajak-ngajak ke masjid doang? Makanya saya bilang, pertama hijrah, kedua taklim, ketiga dakwah, keempat baru nanti insya Allah khilafah, kemenangan Islam. Makanya dakwah itu memberi solusi, bukan cuma ngajak orang untuk ke masjid. Dan untuk bisa ngasih solusi yang lebih berharga, bernilai, kita harus dibina dulu bareng-bareng. Baru yang terakhir istiqomah. Kata Nabi kepada para sahabat, amal yang paling Allah sukai itu adalah amal yang paling istiqomah walaupun sedikit. Inilah teman-teman sekalian yang kita pengen dapetin perhatian Allah, caper ke Allah, ngedapetin like dari Allah, cinta dari Allah. Coba mulai dari kita udah melewati fase taubat dan sekarang lagi serius di situ, taubat dan taklim. Insya Allah sambil taubat dan taklim kita terus memperbaiki ibadah kita dan akhlak kita. Dan kalau yang sudah merasa nyaman dengan ibadah dan akhlaknya, taubat dan taklimnya, kalau pengen sesuatu yang lebih, kita coba ke arah tarbiyah untuk bisa berdakwah. Dan ini juga pasti juga nggak akan langsung drastis kita langsung terjun ke masyarakat, nggak, bertahap sampai nanti akhirnya semuanya itu bisa kita lakukan secara dawam dan istiqomah. Baru kita dapat like dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Maaf kalau ada bahasa yang salah, dan maaf tadi pakai beberapa ilustrasi yang dapatnya di Google, tapi nggak untuk dikomersialkan, hanya untuk sharing dakwah. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan terima kasih juga nih ke teman-teman cyber yang udah banyak ngelamun demi untuk bisa membahasakan dakwah ini dengan bahasa yang lebih mudah untuk kita pahami. Ini semuanya bukan karya saya, karya teman-teman dari cyber yang luar biasa. Mudah-mudahan agen cyber ini lebih banyak lagi, karena kita butuh lebih banyak sehingga nggak membebani orang yang sedikit. Makin banyak makin bagus kerja kita. Jadi makanya ayo kita saling kenal biar ketahuan. Oh ternyata di sini ada anak perfilman, kan kemarin juga ketahuan ya, ada anak perfilman, jadi bisa buat video tentang dakwah kita sehingga bisa diposting juga, nanti banyak orang yang terinspirasi darinya. Gunakan semua potensi kita untuk fi sabilillah. Mari kita tutup dengan berdoa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله على الإسلام الحمد لله على الإيمان الحمد لله على التوبة الحمد لله على الهجرة الحمد لله على القرآن الحمد لله على الأخوة الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا الله اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اغفر لنا ذنوبنا يا غفور اغفر لنا ذنوبنا يا
رحمن اغفر لنا ذنوبنا يا رحيم وتب علينا يا تواب اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لأمهاتنا اللهم اغفر لأمنا وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرها حفرة من حفر النيران اللهم اغفر لهما وارحمهما كما ربيانا صغارا وارحمهما يا رحمن وارحمهما يا رحيم وارحمهما يا ودود وارحمهما يا لطيف وارحمهما يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لي إخواننا ولأخواتنا ولأزواجنا ولأولادنا ولبناتنا ولجميع المسلمين والمسلمات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين اللهم وحد صفوفهم وسدد رميهم واشفي جرحاهم وارحم شهداءهم واجعلنا من المجاهدين والشهداء في سبيلك اللهم حرر المسجد الأقصى المبارك من أيدي اليهود اللهم ارحم أموات المسلمين في مسجد الحرام اللهم ارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم أفرغ عليهم صبرا اللهم أفرغ على أهلهم صبرا اللهم ارحم المسلمين اللهم وحد صفوف المسلمين اللهم اشفي صدور المسلمين اللهم هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء اللهم إنا نسألك أزواجا صالحات وإماما صالحين الله يا ودود يا ودود نسألك الود يا ودود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بارك الله لي ولكم ونفعني وإياكم بهذه المواعظ إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته